Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Satria. Nomor WP 19101155310535. Saya dari M14. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tentang pertemuan pertama dan pertemuan kedua kita. Yang pertama itu filsafat ilmu pengetahuan dan metode ilmiah dan proses penelitian. Pengertian dari filsafat adalah filsafat atau filosofi dalam bahasa Yunani itu adalah philos, yang artinya cinta atau suka. Sedangkan sophia artinya pengetahuan dan kebenaran. Maka philosophia adalah cinta pada pengetahuan atau kebijakan maupun kebenaran. Kemudian adanya pengetahuan dan ilmu. Pengetahuan ini menurut knowledge adalah hasil dari tahu manusia yang sekadar menjawab pertanyaan what, misalnya apa air, apa manusia, apa alam, dan sebagainya. Kemudian ada yang dinamakan dengan ilmu atau sains. Bukan sekedar menjawab what, melainkan menjawab pertanyaan why dan how. Kemudian adanya pengetahuan hanya dapat menjawab pertanyaan apa tentang sesuatu itu, ilmu yang dapat menjawab mengapa, bagaimana sesuatu tersebut terjadi. Kemudian fungsi dari ilmu pengetahuan adalah mengungkapkan suatu kebenaran, meningkatkan pemahaman, menjelaskan proses sebab dan akibat, dan memperkirakan, mengendalikan dan menerapkan suatu kondisi, kemudian menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kehidupan umat manusia. Ada beberapa cara untuk memperoleh pengetahuan. Menurut Noto Atmojo tahun 2005, yang pertama itu ada dua. Yang pertama, cara tradisional. Yang keduanya itu cara modern atau metode ilmiah. Metode ilmiah atau disebut juga metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan. Yang pertama itu ada rasional atau menggunakan prinsip-prinsip analisa, harus dicari sebab dan musababnya. Yang kedua ada itu empiris, yang berdasarkan fakta, bukan pada khayal atau kira-kira. Yang ketiga ada sistematis atau memiliki tatanan atau keteraturan. Adapun manfaat dari mempelajari metode penelitian adalah terlatih dengan baik dalam mengumpulkan informasi sebelum melakukan tindakan tertentu. Kemudian yang keduanya akan memahami dan mampu membuat rancangan penelitian yang sesuai dengan fenomena yang diamati. Yang ketiga, mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang konkret dan operasional pada masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian yang keempat, kualitas penelitian yang dihasilkan memenuhi standar minimal yang berlaku secara universal. Adapun langkah dalam metode ilmiah adalah pertama, perumusan masalah, yang kedua merumuskan dugaan sementara atau hipotesis, yang ketiga membuktikan apa yang telah diduga dengan melakukan pengujian dan mengumpulkan fakta. Kemudian yang terakhir adalah menarik kesimpulan dengan cara menjustifikasi kenapa dugaan tadi terbukti atau tidak. Kemudian kita lanjut pada pertemuan yang kedua tentang etika penelitian dan gaya selingkuh. Pengertian etika penelitian. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya kebiasaan atau peraturan perilaku. Kemudian etika penelitian adalah aturan yang dipegang oleh peneliti dalam melakukan riset. Etika penelitian disebut juga suatu sikap dan acuan yang harus dijunjung tinggi
oleh peneliti dalam melakukan suatu penelitian. Ada beberapa nilai etika penelitian. Yang pertama itu kejujuran. Kejujuran ini bisa kita dapatkan dari bahan pustaka, data, pelaksanaan metode, prosedur penelitian, dan sebagainya. Kemudian yang keduanya itu objektivitas. Objektivitas ini upaya minimalkan kesalahan dalam rancangan percobaan. Kemudian yang ketiga adalah integritas. Integritas ini adalah tepati janji dan perjanjian yang telah disepakati. Kemudian yang keempat, ketelitian dalam proses penelitian. Secara teratur, catat pekerjaan Anda, misalnya kapan dan di mana dimulai. Kemudian yang kelima adalah keterbukaan. Saling berbagi data, hasil, atau ide-ide dalam melakukan penelitian. Yang keenam, penghargaan terhadap HKI. Perhatikan patentnya, copyright-nya, dan bentuk-bentuk hak intelektual lain. Kemudian adanya yang ketujuh, penghargaan terhadap kerahasiaan. Kemudian yang ke-8 ada publikasi yang terpercaya. Ke-9 ada pembina dan konstruksi. Dan 10 ada penghargaan terhadap kolega dan rekan kerja. Kemudian yang 11-nya ada tanggung jawab sosial. Upayakan bermanfaat demi kemaslahatan masyarakat bersama. Kemudian yang nomor 12 tidak melakukan diskriminasi. Nomor 13-nya tidak melakukan kompetensi atau tingkatkan kemampuan dan keahlian meneliti sesuatu. Kemudian yang ke-14 legalitas. Dan ke-15 yang terakhir mengutamakan keselamatan manusia. Bila melakukan penelitian manusia sebagai objek, maka penelitian harus dirancang dengan teliti, efek negatifnya diminimalkan, manfaatnya dimaksimalkan. Ada 4 prinsip utama dalam etika penelitian. Prinsip yang pertamanya itu menghormati harkat dan martabat manusia. Yang kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan. Kemudian yang ketiga ada keadilan dan inklusivitas atau terhitung. Kemudian yang terakhir yang poin 4-nya adalah memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Ada beberapa pelanggaran pada etika kegiatan ilmiah. Salah satunya adalah plagiarisme atau plagiat. Plagiat ini merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau melakukan kegiatan ilmiah. Orang yang melakukan plagiat ini disebut dengan plagiator. Kemudian yang kedua, contoh pelanggarannya ialah tempel nama yang tak terlibat. Kemudian yang ketiganya ada publikasi hasil penelitian, penugasan tanpa izin atau copyright, dan tidak menyusun laporan HP. Dan pembahasan kita selanjutnya ialah gaya selingkuh. Gaya selingkuh ini merupakan salah satu penciri kepribadian dan jati diri dari suatu berkala dan suatu penerbit karya ilmiah. Ada 4 komponen yang menentukan gaya selingkuh pada karya ilmiah. Yang pertama, perwajahan dan format. Yang kedua, pola penulisan. Dan ketiga, kedalaman dan kerincian penyajian. Mungkin hanya itu dari saya. Dari pertemuan kali ini, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Yoga Satria undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.